Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Tetap semangat harapan ibu. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Materi pokok kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subtema kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Kita bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua mengikuti pembelajaran hari ini sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adanya Allah Subhanahu wa taala dan maha hormat dan dari memahami makna dan indikator kita hari ini lumayan banyak ya, tetapi semoga saja kalian tetap semangat. Kita lanjutkan ya. Adapun yang pertama menyebutkan arti al-basir dengan benar. Menyebutkan arti al-ad dengan benar. Menyebutkan arti al-ajmi dengan benar. Memberikan contoh Asmaul Husna, al-basir, al-ad, dan al-ajmi. Melapalkan Asmaul Husna, al-basir, al-ad, dan al-ajmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian semua dapat menyebutkan arti al-basir, arti al-ad, arti al-ajmi, dapat menyebutkan contoh perilaku yang meneladani sifat al-basir, al-ad, al-ajmi dengan benar, dan dapat melapalkan Asmaul Husna al-basir dengan jelas, Asmaul Husna al-ad dan al-ajmi dengan baik dan benar. Materi bahan ajar kita hari ini ya, sebagaimana yang kita angkat tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Sebelum kita menyinggung tentang Asmaul Husna al-basir dan al-ajmi, maka sedikit lebih ibu jelaskan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Tentu saja di sekeliling kita, termasuk di rumah kalian ya, atau di tempat kalian, terdapat banyak sekali benda-benda yang diciptakan oleh manusia, baik itu meja, papan, kursi, ataupun yang lainnya, seperti peralatan kita sehari-hari. Nah, begitu pula dengan manusia. Tidak mungkin ada yang menciptakan tanpa adanya seseorang, tetapi adanya Dia yang Maha Kuasa yang dapat menciptakan manusia itu sendiri, langit, bumi, beserta isinya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dulu, Dialah bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemelihara segala sesuatu yang wajib kita sembah, seperti yang diterangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 6. Begitu banyak hubungan pencipta dan penciptanya, ada sebuah ciptaan yang menakjubkan keberadaan pencipta. Hal ini dapat menjadi dasar untuk kita beriman
akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Jadi sudah sepatutnya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keimanan dan keyakinan, karena dengan kita lihat sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang patut disembah, yang telah menciptakan bumi, langit beserta isinya, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sekarang Allah memiliki nama-nama baik yang dikenal dengan sebutan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Di kelas 4 ini kita hanya mempelajari 3 saja, di antaranya Al-Basir, Al-Ad, dan Al-Ajmi. Al-Basir artinya yang maha melihat. Tahukah kalian bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basir? Al-Basir berarti Allah maha melihat. Penglihatan Al-Basir bersifat mutlak, tidak terhalang oleh apapun, meskipun ada tembok, ada dinding yang besar, tetap Allah bisa melihat, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi kalian jangan takut. Ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, kita merasa diri kita terhindar dari tatapan Allah. Sebenarnya itu salah, karena Allah mampu melihat hal kecil apapun yang kita lakukan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat terus-menerus, tidak pernah lalai walau sedikit pun, dan melihat segala perbuatan, yang mana seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 49. Adapun contoh perilaku yang memahami sifat Al-Basir seperti bersikap hati-hati ketika melakukan sesuatu, karena Allah mampu melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Jadi ketika kalian sudah belajar tentang Al-Basir, mulai sekarang hendaknya berhati-hati untuk melakukan kegiatan yang akan merugikan kita sendiri. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kalian di sekolah berbisik-bisik membisikkan teman yang lain. Jangan dikira Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Itu semua sudah pasti dilihat oleh Allah dengan nyata. Yang kedua, Al-Adl, yang maha adil. Al-Adl artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi jika kalian ingin berbeda dengan makhluk yang lain, maka bertakwalah kepada Allah, perbanyaklah iman dan takwa. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, sudahkah kalian seperti itu? Alhamdulillah, harapan ibu semoga saja setelah belajar kali ini tentang Al-Adl, kalian lebih meningkatkan ketakwaan kalian dan menjauhi larangannya, sehingga kalian bisa ditinggikan Allah derajatnya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melebihi keadilan manusia. Bahkan hakim paling adil sekalipun hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 41. Sedangkan contoh perilaku memahami sifat Al-Adl adalah bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, karena Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai keperluannya, sesuai perbuatannya, kebutuhannya. Nah,
Kalian harus bijaksana ya. Seandainya di sekolah atau di lingkungan kalian terdapat sesuatu permasalahan yang itu untuk menimbang keadilan, maka hendaknya kalian mengambil keputusan yang benar agar kalian bisa meneladani Asmaul Husna Al-Adil, menjadi orang yang adil. Yang kedua, berperilaku saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman, karena semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini sangat penting. Kalian harus lebih saling menghormati, baik itu yang muda, yang tua, ataupun yang setara dengan kalian. Sudah kewajiban kita untuk saling menghormati. Yang ketiga, Al-Azim, artinya Allah yang Maha Agung. Al-Azim, manusia adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang saling membutuhkan atau memerlukan bantuan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain karena Allah Maha segala-galanya. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah lah yang memenuhi kesemua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan segala ciptaannya, baik yang berada di langit maupun di bumi. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan firman Allah, Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Setelah pembelajaran Asmaul Husna Al-Ajmi ini, kalian bisa diharapkan dapat memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kalian tidak lagi bersifat sombong dengan segala yang dianugerahkan kepada dirinya. Ingatlah bahwa keindahan rupa, kecerdasan, pikiran, bahkan kepintaran, dan banyaknya harta yang dimiliki oleh manusia adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah kembali. Contoh perilaku memahami sifat Al-Ajmi seperti diantaranya menjadi orang yang bertakwa. Takwa tadi seperti yang Ibu jelaskan ya, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kalian sudah pastikan, sudah tahu semua yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Tidak berbuat sombong, karena Allah benci dengan orang yang sombong. Allah saja yang Maha Agung tidak sombong dengan hambanya. Mengapa kita semua harus mengikuti rasa sombong? Jadi mulai sekarang singkirkanlah jauh-jauh prasangka sombong kita terhadap orang lain. Tugas kalian, buatlah video pembelajaran Asmaul Husna beserta artinya ya. Kalian melafalkan beserta artinya. Ingat, melafalkan beserta artinya, direkam menjadi sebuah video yang nanti akan dikirim melalui link yang akan Ibu bagikan, yaitu Al-Basir beserta artinya, Al-Adil beserta artinya, Al-Ajmi beserta artinya. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti oleh anak-anak semua, dapat diterima. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa menanyakannya kepada ibu ataupun orang tua kalian, atau membaca di buku referensi yang berkaitan dengan Asmaul Husna hari ini yang kita pelajari. Pembelajaran kita berakhir. Sebelum berakhir, marilah kita berdoa seperti biasa. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batilan warzuqna tinaba. Sadaqallahul azim. Ibu mohon maaf jika ada dalam penyampaian kali ini yang menyinggung kalian ataupun yang membuat kalian tidak puas dalam pembelajaran.
Ibu mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih. Pembelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.